Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama merenungkan satu bagian dari Ibrani 10 dan saya akan membacakan satu bagian dari Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara, pernahkah tercetus pemikiran atau barangkali kita punya konsep Roh Kudus seperti ini? Kalau aku berdosa, Roh Kudus tinggalin aku. Tapi waktu aku bertobat dan jadi lebih baik, Roh Kudus kembali lagi. Ada yang pernah berpikir seperti ini? Tapi betulkah Roh Kudus bekerja seperti itu? Dia akan keluar masuk dari hidup kita sesuai dengan naik turunnya ketaatan kita? Kalau demikian, apa kita masih yakin dengan keselamatan kita? Saudara, mari kita lihat bagaimana firman Tuhan dalam Ibrani 10 menolong kita memahami makna sekali untuk selamanya. Yang pertama, sekali untuk selamanya karena karya Kristus sempurna dan final. Jika kita perhatikan Ibrani 10 ayat 10 ini, maka kita akan menemukan bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh tubuh Kristus. Ini berarti nggak ada korban tambahan yang dibutuhkan karena Kristus udah jadi korban yang sempurna. Nggak ada syarat tambahan agar Allah mencurahkan rohnya karena ini udah janji Tuhan. Segala yang kita butuhkan dalam pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah, jaminan keselamatan, yaitu semua sudah dipenuhi dalam Kristus. Jadi usaha kita sendiri nggak akan pernah bisa bayar lunas dosa kita, tapi karya Kristus itu cukup, sekali untuk selamanya. Yang kedua, sekali untuk selamanya karena Roh Kudus dicurahkan sebagai janji yang digenapi. Dalam Pentakosta, di dalam Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus dicurahkan dan perlu diingat kalau ini bukan pengalaman musiman atau emosional, tapi sebagai penggenapan janji Allah. Yohanes 14 ayat 17 menyatakan bahwa Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang berarti Roh Kudus diberikan kepada orang percaya dan Ia tinggal selamanya. Dan tentu kehadirannya bukan bersyarat atas perasaan atau performa kita, tapi berdasarkan janji Allah dan karya Kristus yang final. Dosa bisa mengganggu keintiman itu, tapi nggak bisa membatalkan kehadirannya. Sehingga sebenarnya nggak ada istilahnya Roh Kudus keluar masuk. Tapi jika seseorang akhirnya sungguh-sungguh meninggalkan iman itu dan tidak menunjukkan pertobatan, maka hal ini menunjukkan bahwa orang itu mungkin nggak sungguh-sungguh percaya sejak awal. Yang ketiga, sekali untuk selamanya berarti kehadiran Roh Kudus tidak diukur oleh perasaan. Seringkali kita berpikir kita harus merasa diurapi dulu baru yakin Roh Kudus itu ada dalam kita. Tapi firman Tuhan menegaskan kita tidak diurapi dari perasaan, tapi dari janji firman Tuhan. Kita tidak perlu terus mengejar pengalaman rohani baru supaya merasa dekat dengan Tuhan, tapi yang kita butuhkan adalah ketaatan dan kesadaran baru bahwa Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Nah saudara, dari bagian ini maka kita bisa menyadari bahwa Allah menggenapi janjinya melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Dan perlu kita sadari bahwa kita tidak dapat menilai Roh Kudus berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan janji Allah dalam firman-Nya. Ketika kita jatuh dalam dosa pun, Roh Kudus tetap hadir untuk mempertobatkan dan memulihkan kita, bukan pergi menjauh. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita peka akan pimpinan Roh Kudus ini? Atau justru kita mengabaikannya dan menormalisasi dosa yang seharusnya kita tidak lakukan? Saudara, kiranya kebenaran bahwa Kristus telah mengerjakan segalanya sekali untuk selamanya, mendorong kita hidup lebih percaya, mengasihi Tuhan, dan taat akan firman-Nya. Amin.